dengan yang namanya zat. Zat itu digolongkan menjadi 3. Ada zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Yang dimaksud dengan fluida itu adalah suatu zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir, sehingga zat cair maupun zat gas itu juga termasuk dalam konsep fluida karena dia memiliki kemampuan untuk mengalir. Di dalam kita mempelajari pokok bahasan fluida statik atau hidrostatik ini, kita akan membahas subpokok bahasan kurang lebih ada 6. Kalian dapat melihat pada slide ini, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas subpokok bahasan 1, 2, dan 3. Untuk subpokok bahasan yang lainnya kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Mari kita masuk dalam subpokok bahasan yang pertama, tekanan. Tapi sebelum kita mempelajari tentang konsep tekanan, kita harus tahu dulu sebuah konsep mengenai massa jenis. Apa itu massa jenis? Di sini ada sebuah besi dan kayu. Kita tahu bahwa untuk berat besi dan kayu pasti lebih berat besi. Tapi apakah itu sesuai dengan konsep massa jenis? Apakah benar? Nah, sekarang apa sih itu massa jenis atau kita kenal dengan density? Density merupakan kerapatan suatu benda atau kita definisikan sebagai massa persatuan volume. Secara sistematis dapat kita tulis satuan density adalah rho sama dengan M per V. Satuannya adalah, ini rumusnya, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kadang-kadang massa jenis dinyatakan dalam gram per sentimeter pangkat 3. Massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat murni seperti emas murni. Dia bisa memiliki berbagai ukuran, bisa memiliki berbagai massa, tetapi untuk massa jenisnya akan tetap sama untuk seluruhnya. Maksudnya apa? Nah, inilah tabel nilai massa jenis beberapa zat. Kalian bisa lihat untuk zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Ibu lanjut. Sini ada sebuah contoh berapa massa bola besi penghancur yang padat dengan radius 18 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kalian harus tahu massa jenis dari besi itu, dan salah satu faktor yang diketahui yaitu radiusnya. Sehingga ketika kita masukkan di dalam rumus umum, rho sama dengan M per V, M-nya kita ketahui, tapi M-nya kita tidak tahu. Ini yang mau kita cari. Rho-nya kita ketahui. Nah, volumenya bagaimana mencari volume bola besi? Nah, volume bola rumusnya adalah 4/3 V kali R pangkat 3. R-nya kan kita ketahui, sedangkan 4/3 dikali V itu adalah sebuah konstanta, nilainya tetap. Makanya kita kalikan semua ini, nilai-nilai yang telah kita ketahui, dan hasilnya 0,024 meter pangkat 3. Sehingga kita masukkan dalam rumusnya. Kalau ini kan ditanya massa, berarti rho dikali dengan V. Kita temukan bahwa massa bola besinya itu sebesar 190 kg. Kita masuk dalam konsep tekanan. Tekanan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, di mana gaya F dipahami bekerja tegak lurus terhadap permukaan A. Simbol dari besaran tekanan ini kita kenal dengan simbol P. Sedangkan untuk gayanya F dan A itu untuk luas penampang. Secara standar internasional untuk satuannya tekanan itu adalah Newton per meter pangkat 2 dan memiliki nama resmi yaitu Pascal dengan satuan Pascal. Jadi ketika kalian tahu ada sebuah nilai tekanan dinyatakan dalam satuan Pascal, itu kalian sudah tahu maknanya dia memiliki satuan Newton per meter pangkat 2. Kenapa dinamakan Pascal? Satuannya karena mau menghormati pencetus konsep tekanan ini yaitu Blaise Pascal. Konsep tekanan sangat penting dalam kita membahas mengenai fluida, karena secara eksperimen diketahui bahwa fluida itu memberikan tekanan ke semua arah pada sebuah
benda. Nah, kita akan menemukan berbagai macam satuan tekanan. Ada atmosfer, ada bisa dinyatakan dalam bar, dinyatakan dalam Pascal yang tadi kita bahas, dan yang terakhir ini ada dinyatakan dalam sentimeter hydra gyro CMHG ini. CMHG ini merupakan sebuah acuannya itu adalah barometer raksa. Jadi ini nih, kalian bisa lihat barometer itu merupakan alat pengukur tekanan. Jadi dia merupakan tinggi raksa pada tabung barometer ketika diukur pada ketinggian permukaan laut. Jadi tekanan udara di permukaan laut itu sama dengan 1 atmosfer. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, maka tekanan udaranya berkurang sebesar 1 CMHG. Sampai di sini Ibu harap kalian mengerti. Kita lanjut pada konsep tekanan hidrostatis. Saat cair dalam wadah selalu tertarik ke bawah. Karena apa? Karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Adanya gaya ini menyebabkan adanya tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh gaya beratnya sendiri disebut dengan tekanan hidrostatis. Di setiap titik pada fluida yang diam, besarnya tekanan dari seluruh arah tetap sama. Jika hal ini tidak terjadi, akan ada gaya total pada perenang atau penyelam, dan penyelam akan mulai bergerak. Jika fluida tidak mengalir, maka tekanan-tekanannya harus sama. Hubungan tekanan hidrostatik terhadap kedalaman maupun massa jenis seperti ini. P sama dengan rho kali H kedalaman dan dikali dengan gravitasi. Rho kali H kali G. Kok bisa? Dari rumus tekanan secara umum memiliki hubungan dengan kedalaman dan massa jenis jadi seperti ini. Ini menjadi tugas kalian ya untuk menurunkan hubungan tekanan hidrostatik terhadap kedalaman dan massa jenis. Kita lanjut. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara P atau tekanan hidrostatis dengan massa jenis dan kedalaman dan juga gravitasi itu berbanding lurus. Jadi semakin besar nilai massa jenis, maka semakin besar pula tekanannya. Begitu juga dengan percepatan gravitasi maupun kedalamannya semakin besar, maka nilai tekanannya akan semakin besar. Ini beberapa besaran-besaran fisika dalam hidrostatik. Kalian harus tahu ini besarannya dan ini satuan-satuannya. Kita lanjut. Ada sebuah studi kasus. Jika 3 potong benda yang berukuran sama masing-masing dimasukkan ke dalam tabung yang berukuran sama namun berisi air dengan volume berbeda-beda, seperti pada gambar, benda pada tabung manakah yang mendapat tekanan lebih besar? Jadi ukuran tabungnya semua sama, ukuran bendanya juga semua sama. Yang berbeda adalah volume air. Jadi untuk gambar pertama ini volumenya ya 3 liter lah, seperti itu. Ini mungkin 2 liter, ini mungkin 1 liter. Ditanya tekanan mana yang lebih besar? Kalau kalian sudah memahami konsep hidrostatis, kalian pasti dapat menjawabnya dengan cepat. Tepat sekali. Jawabannya adalah pada tabung yang pertama. Kenapa? Karena ketika suatu benda dicelupkan ke dalam wadah berisi air, maka semakin dalam benda tersebut tercelup atau masuk ke dalam air, tekanan yang dialami benda pun semakin besar. Sementara jika suatu benda diubah ukurannya tidak akan menyebabkan tekanan atau gaya yang dialami benda berubah selama massa jenisnya itu tetap. Ada sebuah studi kasus lagi nih. Jika 3 potong benda yang berukuran sama masing-masing dimasukkan ke dalam tabung yang bentuknya berbeda namun berisi air dengan volume yang sama. Volumenya semua 3 liter nih. Nah, benda pada tabung manakah yang mendapat tekanan lebih besar? Tepat sekali. Benda
pada tabung nomor 1. Kenapa? Kembali, karena ketika suatu benda dicelupkan dalam wadah berisi air, maka semakin dalam benda tersebut tercelup, maka tekanan yang dialami benda pun itu akan semakin besar. Sekali lagi, tekanan hidrostatis tidak melihat ukuran dan bentuk wadah. Prinsip Archimedes atau hukum Archimedes, kita kenal dengan prinsip gaya apung ya. Apa sih itu prinsip Archimedes? Yaitu bila sebuah benda seluruhnya atau sebagian dicelupkan di dalam suatu fluida yang diam, maka fluida tersebut akan mengarahkan tekanan pada setiap bagian permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida tersebut. Benda yang diletakkan di dalam fluida itu mengalami dua jenis gaya, ada gaya berat ke bawah dan gaya apung ke atas. Konsep Archimedes ini dapat dilihat pada ini. Nah, penerapannya ada sebuah wadah silinder, dimasukkan sebuah benda dengan ukuran yang sama. Kalau kita tahu bahwa gaya apung, kita berikan simbol dengan FB. Jadi untuk mengetahui nilai gaya apung atau besar nilai gaya apung, kita menggunakan rumus rho F dikali dengan G dikali dengan volume. Berbicara mengenai gaya apung, benda itu terapung, benda itu melayang, benda itu tenggelam, itu ketika satu. Benda terapung ketika besar gaya apungnya itu FB-nya itu lebih besar dari gaya berat atau W. FB atau FA, oke. Kalau benda itu dikatakan tenggelam, itu ketika FB-nya lebih kecil dari W. Tapi benda itu melayang ketika FB-nya itu atau FA-nya itu sama dengan W. Jadi kalian bisa paham kenapa sampai penyelam dan juga kura-kura yang ada dalam laut ini dia ini mengalami gaya apung yang besarnya hampir sama dengan berat mereka, sehingga ada dalam kondisi dalam kondisi melayang. Jadi kalian bisa memahami lah kenapa sampai kita tidak bisa tenggelam atau kita tidak bisa tenggelam, karena itu kita berdasarkan konsep gaya apung memperlihatkan bahwa nilai besar gaya apung itu hampir sama dengan berat kita di dalam air laut. Oke, sampai di sini. Semoga slide ini bermanfaat. Jikalau kalian belum memahami, dapat menghubungi Ibu secara via WhatsApp ataupun FB. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam belajar mandiri.